banget bisa berbagi cerita dengan kalian. Subscribe channel ini untuk terus terhubung ya. Dan jangan lupa klik loncengnya. Jumpa lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam sehat dan penuh semangat. Baik Bapak dan Ibu, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah serta pendamping satuan pendidikan. Sebelum kita ke arah sana, Bapak dan Ibu guru hebat, kita lihat kebutuhan kepala sekolah per provinsi berdasarkan data sistem pengangkatan KSPS per 28 April 2025 bahwa jumlah sekolah di seluruh Indonesia yang terdata di sini adalah 385.842. Kepala sekolah yang aktif itu berjumlah 284.455. Sekolah dengan kepala sekolah yang kosong atau tidak ada kepala sekolahnya berjumlah 97.387. Sekolah yang kepala sekolahnya kosong ini biasanya dijabat oleh PLT kepala sekolah, dan juga sekolah yang memang tidak ada kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang menjabat di sekolah tersebut itu berjumlah 25.616, dan sekolah yang tanpa kepala sekolah itu 71.771. Kepala sekolah yang pensiun di tahun 2025 secara nasional itu terdata 19.739. Dengan demikian, kebutuhan kepala sekolah di tahun 2025 per 28 April ini adalah berjumlah 117.126. Di sini dari 38 provinsi di Indonesia dan luar negeri. Ini bisa terlihat di sini. Jawa Barat berjumlah sekitar 15.722, dan sampai di luar negeri ini sampai yang di urut ke-39 ini 200 kepala sekolah diperlukan. Jadi ini dibutuhkan sejumlah seluruhnya kurang lebih 117.126. Ada peluang untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang berkeinginan untuk mencoba mengikuti seleksi menjadi kepala sekolah. Karena di tahun 2025 ini Bapak dan Ibu guru hebat tidak harus memiliki sertifikat guru penggerak, tapi dengan menggunakan STTP pun bisa menjadi calon kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah itu harus mempunyai sertifikat penggerak, tapi di tahun 2025 ini prosesnya adalah calon bakal kepala sekolah itu sudah mengikuti diklat tentang kepala sekolah. Baik, kita lihat slide berikutnya Bapak dan Ibu. Bagaimana strategi implementasi diklat kepemimpinan dan pendampingan sekolah? Baik, untuk menyiapkan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah di tahun 2025 dan selanjutnya, pertama adalah diadakan seleksi calon peserta diklat dengan menyesuaikan kuota kebutuhan KS dan PS di daerah setempat. Ini sesuai dengan Permendikbudristek RI nomor 40 tahun 2021, pertama di pasal 3. Setelah diadakan pemetaan dan seleksi, peserta diklat ini nanti akan mengikuti diklat pendidikan dan pelatihan. Untuk yang kepala sekolah itu mengikuti diklat kepemimpinan kepala sekolah. Untuk yang calon pengawas sekolah itu nanti setelah lulus seleksi itu akan didiklat pendampingan sekolah. Setelah mengikuti diklat baik kepemimpinan sekolah maupun pendampingan sekolah, setelah lulus diklat siap diangkat menjadi kepala sekolah. Tentunya lulus diklat ini harus disertai bukti bahwa yang bersangkutan mempunyai STTPP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihannya. Demikian juga yang lulus diklat mengikuti uji kompetensi dan siap diangkat menjadi pengawas sekolah. Tentunya di sini juga disertai dengan bukti fisik STTPP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Nah, setelah ini terpenuhi syaratnya, maka Dinas Pendidikan bisa mengangkat yang bersangkutan menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian mendalami kompetensinya melalui pelatihan lanjutan dan komunitas belajar. Jadi ada pelatihan lanjutan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah, UPT GTK, mitra pembangunan atau organisasi lain. Jadi ada pelatihan kembali, baru siap diangkat dan ikuti lagi pelatihan sekali lagi, mendalami kompetensi melalui pelatihan lanjutan. Setelah itu selesai,
baru diangkatlah menjadi kepala sekolah. Sekolah bermutu untuk semua ini bisa tercipta, bisa terwujud jika kepala sekolah dan pengawasnya telah menguasai dan mendalami kompetensinya melalui pelatihan lanjutan dan komunitas belajar. Kita ke slide berikutnya. Penyiapan bakal calon kepala sekolah ini ada 2 tahap. Pertama, pemetaan kebutuhan kepala sekolah. Yang kedua, penyediaan bakal calon kepala sekolah. Pemetaan ini, kebutuhan kepala sekolah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Ini berada di Permendikbudristek RI nomor 40 tahun 2021 di pasal 3 di huruf A. Juga pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 3 ini terdiri atas pemetaan proyeksi kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan data bakal calon kepala sekolah pada satdik atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 4 tahun yang diperinci per 1 tahun. Kemudian langkah kedua yaitu penyediaan bakal calon kepala sekolah. Tentunya bakal calon kepala sekolah ini melalui pengusulan bakal calon kepala sekolah. Ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi atau yang dengan sesuai kewenangannya. Kemudian setelah pengusulan nanti diadakan seleksi bakal calon kepala sekolah. Setelah itu baru diadakan diklat tadi pelatihan bakal calon kepala sekolah. Kita lihat bagian sekali lagi mekanisme penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda. Pertama, Dinas Pendidikan itu memilih calon kepala sekolah berdasarkan pemetaan kebutuhan tadi. Setelah memetakan, setelah dipetakan, maka dinas nanti menghubungi yang bersangkutan sebagai calon kepala sekolah. Dan yang kedua, ini bakal calon kepala sekolah ini mengunggah sertifikat pelatihan calon kepala sekolah dan surat keterangan bebas dari NOP. Setelah itu diunggah, nanti ya Dinas Pendidikan itu melihat berkas CKS tersebut beserta rekam jejak CKS disampaikan pada tim pertimbangan. Tim pertimbangan ini itu terdiri dari Sekda, Sekretaris Daerah, kemudian Dinas Pendidikan Daerah, Provinsi atau Kabupaten Kota, kemudian Dewan Pendidikan dan pengawas sekolah. Ini adalah tim pertimbangannya. Nah, setelah tim pertimbangan melakukan verifikasi profil CKS, kemudian memberikan rekomendasi, kemudian membuat laporan hasil pertimbangannya, kemudian menyusun dan menandatangani berita acara hasil tim pertimbangan nanti. Lalu langkah kelima, Dinas Pendidikan mengunggah berita acara dan disampaikan kepada PPK. Jadi pejabat penentu kebijakannya, dalam hal ini Bupati atau Wali Kota. Kemudian Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara. Kemudian langkah keenamnya, Dinas Pendidikan itu menetapkan keputusan penugasan calon kepala sekolah atau CKS sebagai kepala sekolah, baik dari CKS P3K ataupun dari ASN di P3K. Ini nanti menyesuaikan perjanjian kerja guru P3K tersebut menjadi kepala sekolah. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, sekilas tentang mekanisme penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda. Jadi tidak terpaku pada sertifikat guru penggerak saja. Bagi yang tidak mempunyai sertifikat guru penggerak bisa menggunakan STTPP sebagai tanda bukti lulus diklat calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan. Jadi jangan berkecil hati Bapak dan Ibu, karena di tahun 2025 ini semua mekanisme itu dilakukan melalui diklat, baik diklat kepemimpinan sekolah maupun diklat pendampingan sekolah. Nah, akan dilanjutkan nanti untuk mendalami kompetensinya melalui pelatihan lanjutan dan komunitas belajar, sehingga terciptalah sekolah bermutu untuk semua. Mudah-mudahan langkah ini bisa berjalan dengan baik Bapak dan Ibu. Itulah alur atau mekanisme penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan Permendikbudristek RI nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kemudian juga sesuai dengan Kepdirjen GTK nomor 4338 tahun 2024 tentang Juknis penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Mudah-mudahan bisa menambahkan satu informasi yang berguna bagi Bapak dan Ibu. Dan untuk lebih lanjutnya cukup sekian dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih sudah menonton channel ini.